Semangat pagi, berjumpa lagi dengan saya channel Ilmu Satpam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, waspada selalu dimanapun saat ini Anda bertugas ya. Di saat ini seorang satuan pengamanan, seorang security bertugas dan menjalankan tugas-tugasnya. Saya akan membahas terkait apa kewajiban-kewajiban tugas-tugas seorang satuan pengamanan dan larangan-larangan yang memang tidak boleh dilakukan oleh seorang security atau satuan pengamanan ya. Karena seorang pengamanan adalah memiliki tugas pokok ya. Tugas pokok satpam atau satuan pengamanan adalah menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di lingkungan atau tempat kerjanya yang meliputi aspek pengamanan ya, fisik, personil, informasi, dan pengamanan teknis lainnya ya. Apa saja kewajiban-kewajiban yang memang harus dijalankan oleh seorang satuan pengamanan ya? Satpam berkewajiban melakukan beberapa hal ya, sebagai berikut. Yang pertama adalah melaksanakan tindakan preventif keamanan ya, atau pencegahan terkait kriminalisme yang ada di area kita bertugas. Berikutnya, memberi pengarahan kepada masyarakat setempat yang membutuhkan ya. Yang berikutnya, melakukan deteksi dini penyusup atau deteksi terkait potensi-potensi yang membahayakan. Yang berikutnya, melakukan laporan dan menangani pelanggaran tingkat awal atau olah TKP, atau menerima laporan-laporan terkait kejadian-kejadian. Yang berikutnya, mengurus dan menjaga dan memperhatikan kepentingan suatu instansi ya. Ini termasuk dalam bentuk kepedulian seorang satuan pengamanan security dalam bertugas. Yang berikutnya, melakukan atau pengawasan terhadap jalannya kepentingan ya, melakukan pengawasan dalam bertugas suatu kepentingan perusahaan, kepentingan instansi ya. Yang berikutnya, melakukan pengamanan fisik ya dari segala ancaman yang mengganggu ketertiban suatu instansi ya. Yang berikutnya, membantu kepolisian Indonesia dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang berikutnya, menegakkan peraturan perundang-undangan ya. Berikutnya, melakukan patroli di lingkungan instansi atau yang disebut dengan patroli area ya, atau observasi seorang satuan pengamanan dalam melakukan patroli dalam pencegahan terjadinya potensi-potensi bahaya di dalam instansi atau di dalam area kita bertugas. Yang terakhir adalah turut mengatur lalu lintas di sekitar lingkungan kerjanya. Nah, ini kewajiban seorang satuan pengamanan dalam melakukan pengaturan lalu lintas ya, terkait atau di area tempat dimanapun kita bertugas atau area-area terdekat dimanapun saat ini seorang satuan pengamanan dalam bertugas ya. Karena kita diwajibkan membantu, memberi kenyamanan, melakukan keselamatan semua karyawan atau keselamatan masyarakat atau lingkungan sekitarnya. Itu untuk kewajiban-kewajibannya yang tadi saya sampaikan. Like, subscribe. Untuk selanjutnya, dalam menjalankan tugas seorang satuan pengamanan ya, juga dilarang untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan SOP atau hal-hal yang dilarang dalam di saat bertugas ya. Yang pertama, dilarang merokok selama bertugas ya. Ini dilarang merokok ya, mungkin tidak sesuai dengan areanya, atau merokok di saat sedang melakukan aktivitas pekerjaan. Untuk berikutnya atau selanjutnya, dilarang melepas seragam, sepatu ataupun atribut selama bertugas. Ini seorang satuan pengamanan dalam menjalankan tugasnya harus memperhatikan
ketertiban ya, kedisiplinan dalam menjalankan tugas-tugasnya ya. Untuk selanjutnya, dilarang meninggalkan pos selama bertugas. Nah, ini juga tindakan-tindakan fatal ya dalam bertugas. Jadi seorang satuan pengamanan tidak boleh meninggalkan area pos ya selama bertugas, karena potensi-potensi bahaya, karena tindakan-tindakan pencegahan seorang satuan pengamanan itu wajib, dan potensi itu jangan sampai timbul di area perusahaan atau di area dimanapun Anda bertugas. Dilarang meminum minuman keras atau obat-obat terlarang. Nah, ini jelas ya, seorang satuan pengamanan harus bisa menjaga atau tidak boleh melanggar aturan-aturan terkait minum minuman keras atau obat-obat terlarang di area atau di dalam perusahaan ya. Untuk berikutnya, dilarang berkelahi sesama rekan kerja ya. Ini bisa menjaga kondusivitas ya, kondusif ya dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dilarang bermain handphone ketika tidak perlu. Nah, ini seorang satuan pengamanan harus mengetahui ya, di saat bertugas, di saat kita tidak menjalankan atau waktu-waktu senggang ya, kita juga harus memiliki kewaspadaan ya dalam menjalankan tugasnya. Tidak seharusnya seorang satuan pengamanan bermain handphone ya berlebihan ya di saat bertugas. Ini dilarang berbicara kasar, apalagi menggunakan bahasa-bahasa yang tidak pantas ya, bahasa-bahasa yang di luar wewenang seorang satuan pengamanan, atau larangan-larangan terkait etika seorang satuan pengamanan ya. Ini dilarang bermain ketika bertugas, apalagi bermain judi. Ini jelas ya, seorang satuan pengamanan dimanapun Anda bertugas, sebuah instansi, sebuah perusahaan memiliki peraturan-peraturan perundang-undangan atau peraturan perusahaan tertentu ya, yang memang melarang bermain judi atau obat-obat terlarang di area bekerja atau di area tugas, karena bisa merusak image perusahaan, bisa merusak instansi itu sendiri. Dilarang memiliki rambut panjang yang tidak sesuai aturan. Nah, ini seorang satuan pengamanan harus tahu ya terkait disiplin, terkait larangan, terkait aturan-aturan yang sesuai SOP, yang memang harus dijalankan, yang memang harus ditaati ketika kita bertugas. Karena kewajiban perusahaan atau kewajiban seorang satuan pengaman itu menjalankan tugas-tugasnya, dan kewajiban perusahaan, kewajiban instansi adalah menggaji Anda, menggaji seorang satuan pengamanan untuk bekerja dalam menjalankan tugasnya. Wajib memiliki kewajiban ya, memberi kenyamanan, memberi keselamatan, memberi keamanan di area perusahaan. Itu seorang satuan pengamanan ya. Sebuah kewajiban seorang satuan pengamanan dalam menjalankan tugasnya harus sesuai SOP, apa yang dilarang, apa yang tidak boleh, apa yang memang harus dijalankan, dan apa yang memang semestinya seorang satuan pengamanan itu jalankan ya, terkait kedisiplinan, terkait etika, terkait SOP kerja sesuai SOP ya, terkait patroli, terkait lalin, terkait apapun yang memang seorang satuan pengamanan memiliki dasar-dasar itu. Kewajiban seorang satuan pengamanan ya, komitmen kita ya sebagai Pam Swakarsa yang memang tidak didasari dengan keterpaksaan ya, karena seorang Pam Swakarsa ini didasari dengan atas kemauan sendiri menjadi seorang satuan pengamanan, dan itu harus tahu ya kewajiban dan tanggung jawab seorang satuan pengamanan itu seperti apa, komitmen seorang satuan pengamanan dalam menjalankan tugasnya itu sendiri sesuai dengan aturan-aturan, sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku di SOP satuan pengamanan ya, sesuai dengan perkap, sesuai dengan undang-undang. Nah, itu yang memang seorang satuan pengamanan harus wajib
lakukan itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan dalam bertugas seorang satuan pengamanan tetap diberi kesehatan, keselamatan, semangat selalu dalam menjalankan tugasnya dimanapun Anda bertugas. Tetap semangat, tetap waspada. Satpam Jaya Jaya Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.